Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kuasa-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berikanlah kami pengertian untuk kami dapat memahami akan maksud dan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 105 ayat 16-22. Tertulis demikian, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dijual sebagai budak oleh para saudaranya sendiri, dan kakinya dibelenggu, serta lehernya dirantai dengan besi. Ia mengalami keadaan yang tidak baik, dan sampai di Mesir dalam keadaan yang tertekan sebagai budak. Tapi pada akhirnya, nyata apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ia diangkat menjadi penguasa atas Mesir pada waktunya Tuhan. Kita semua sudah sering mendengar tentang kebaikan Tuhan atas Yusuf dan berkat yang tersembunyi di balik masalah yang ia hadapi. Dalam renungan kali ini, kita akan melihat kasih Tuhan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sisi orang-orang Mesir. Tuhan mengasihi semua orang, saudara, dari segala bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja. Ia ingin namanya dikenal dan dimuliakan oleh semua orang yang adalah ciptaannya. Dalam Yesaya 19 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Dalam ayat ini, saudara, kita memahami bahwa bukan hanya bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain dikasihi oleh Tuhan. Kedatangan Yusuf ke Mesir dengan cara dijual bertujuan untuk kebaikan orang-orang Mesir juga. Namun bangsa Mesir ini tidak menyadari akan kebaikan Tuhan, dan mereka tetap menyembah dewa-dewa mereka. Walaupun Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya dengan perantaraan Yusuf dan membuktikan kebenaran perkataan Yusuf, tapi bangsa Mesir tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat ini? Pertama, dari Yusuf kita memahami bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita mengalami masa-masa kesulitan dan tekanan, tetap ada kasih Tuhan yang menaungi kita. Yusuf mengalami masa sulit, tapi kasih Tuhan selalu ada baginya. Yang kedua, saudara, dari sisi Mesir, kita memahami bahwa setiap kebaikan yang kita alami merupakan wujud kasih Tuhan kepada kita, agar kita mengalami anugerah-Nya. Karena itu, saudara, jangan kita sombong dan mengeraskan hati, tapi kenallah Tuhan Yesus dan sembahlah Dia, Tuhan yang benar yang telah mengasihi kita. Ingatlah kisah tentang Naaman, panglima tentara Aram, yang memiliki seorang budak dari bangsa Israel. Melalui budak itu, ia kemudian mengalami kesembuhan.
dan mengenal Tuhan lewat Nabi Elisa. Yang ketiga, saudara, ada kasih Tuhan dalam setiap keadaan yang nampak baik ataupun buruk dalam hidup kita. Bagian yang perlu kita lakukan dalam setiap situasi adalah senantiasa setia kepada Tuhan dan teguh percaya serta berharap kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Tuhan selalu ada dalam setiap situasi dengan tujuan untuk memelihara dan menyelamatkan kita. Mungkin keadaan saudara saat ini terasa begitu sulit dan menekan kehidupan saudara. Tapi ingatlah bahwa ada kasih Tuhan dalam setiap keadaan yang saudara alami. Kasih Tuhan tidak pernah berubah buat saudara. Kasih-Nya menguatkan dan menolong saudara, memampukan untuk melewati setiap keadaan yang sulit. Atau mungkin keadaan saudara saat ini baik-baik saja. Tidak ada masalah yang menimpa hidup saudara. Semua rencana saudara berjalan dengan baik. Ingatlah saudara, dalam semuanya itu ada kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu bermaksud untuk menyelamatkan saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu kebenaran ini. Ada kasih Tuhan di setiap keadaan dalam hidup kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Dan kasih-Nya sempurna atas kita semua. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami memahami ya Tuhan, bahwa apa yang dialami oleh Yusuf tidak membuat ia terlepas dari kasih-Mu. Justru dalam saat-saat yang demikian, kasih-Mu semakin dinyatakan, semakin sempurna dirasakan oleh Yusuf. Dan begitu pula dalam kehidupan kami percaya bahwa dalam segala situasi, segala keadaan yang kami alami, kasih-Mu tetap bagi kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pengertian yang kami terima, bahwa Engkau mengasihi semua orang dari segala bangsa. Kami menyadari Tuhan, bahwa datangnya Yusuf ke Mesir mempunyai satu maksud untuk memelihara dan menyelamatkan bangsa Mesir. Tapi mereka tidak menyadari akan hal itu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak bersikap demikian, tidak bersikap seperti bangsa Mesir yang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak mau mencari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mencari Tuhan, mengenal-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan semuanya ini dalam hati kami. Dan berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat lebih lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Berkati dan lindungilah kami ya Tuhan, dalam tidur kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.